Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan sekarang kita berlanjut pada materi yaitu Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pengertian kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Untuk itulah, maka dalam memahami ihwal warga negara ini perlu memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 12 Tahun 2006, dalam bab ketentuan umumnya yaitu pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa hal yang berkenaan dengan pengertian warga negara. Baik, yang pertama itu adalah rakyat. Rakyat yaitu semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Yang kedua yaitu penduduk. Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang diperkenankan bertempat tinggal pokok dalam wilayah negara itu. Dan penduduk ini dapat dibagi atas yang pertama penduduk warga negara disebut dengan warga negara dan penduduk bukan warga negara disebut warga negara asing. Kemudian juga asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan yang umum itu dalam menentukan warga negara suatu wilayah ialah yang A, asas keturunan atau ius sanguinis, dan juga yang B, asas kelahiran atau ius soli. Dalam menentukan kewarganegaraan digunakan dua stelsel kewarganegaraan, yaitu yang pertama stelsel aktif adalah orang yang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Kemudian yang kedua, stelsel pasif adalah orang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Terkait kedua stelsel ini, maka lahirlah dua hak warga negara. Hak opsi, yaitu hak memilih warga negara, dan hak repudiasi, yaitu hak menolak menjadi warga negara. Kemudian selanjutnya dwi kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan, beberapa negara menganut asas ius soli, tetapi negara lain menganut asas ius sanguinis. Akibatnya, menimbulkan dua kemungkinan yang terjadi pada warga negara, yaitu apatrid, yaitu warga negara tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid, yaitu warga negara memiliki dua kewarganegaraan. Setelah keluar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas ius sanguinis. Baik, sekarang beralih pada penggolongan penduduk Indonesia secara terminologi. Yang pertama, menurut Undang-Undang zaman Belanda, yaitu IS dan HIR, meliputi Kawula Negara Belanda, Kawula Negara Belanda bukan orang Belanda, termasuk Bumi Putra, dan Kawula Negara Belanda bukan orang Belanda dan Bumi Putra, yaitu Timur Asing, Cina, India, Pakistan, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 meliputi antara lain penduduk asli dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk anak-anaknya. Kemudian istri dari seorang WNI, warga negara Indonesia, dan keturunan dari seorang WNI yang kawin dengan wanita asing dan lain-lain. Yang ketiga, menurut KMB 27 Desember tahun 1949 meliputi antara lain yang A, penduduk asli Indonesia termasuk Bumi Putra. Yang B, orang Indonesia Kawula Negara Belanda yang bertempat tinggal di Suriname. Yang C, orang Cina atau Arab yang lahir di Indonesia bertempat tinggal lebih kurang 6 bulan.
Dan yang D, orang Belanda yang lahir di Indonesia kurang lebih 6 bulan. Yang keempat yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Meliputi yang termasuk dalam golongan penduduk atau warga negara adalah warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita membahas mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dibahas persoalan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Yang kedua, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang kelima, ketentuan pidana. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu meliputi 1. Asas ius soli, yaitu kelahiran. 2. Asas ius sanguinis atau keturunan. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda. Adapun asas-asas yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Kewarganegaraan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepentingan nasional. Yang kedua, asas perlindungan maksimum. Yang ketiga, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, asas substansif. Dan yang kelima, asas non-diskriminasi. Yang keenam, asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketujuh, asas keterbukaan. Yang kedelapan, asas publisitas. Nah, keterangan mengenai isi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang pertama, warga negara Indonesia. Pengertian warga negara Indonesia adalah setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi mengenai siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia dapat dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua yaitu syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang A, syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, bertempat di wilayah Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. 4, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman dengan ancaman 11 tahun atau lebih. Yang keenam, tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Dan yang kedelapan adalah membayar biaya kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya yang B, tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pertama, mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Kehakiman. Yang kedua, Menteri meneruskan kepada Presiden paling lambat 3 bulan. Yang ketiga, Presiden menerima atau menolak permohonan dengan keputusan Presiden. Yang keempat, keputusan Presiden paling lambat 3 bulan setelah permohonan diterima Menteri. Dan yang kelima, bila dikabulkan, selanjutnya dilaksanakan sumpah dan janji setia oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang A, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. B, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Yang C, masuk dalam dinas militer negara asing tanpa izin dari presiden atau secara sukarela. Yang D, mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Dan yang E, turut atau ikut suatu pemilihan di negara asing. Yang F, memiliki paspor negara asing. Dan yang G,
bertempat tinggal di luar negeri atau negara asing 5 tahun secara berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara atau tanpa alasan yang sah. Pengecualian untuk tugas belajar. Selanjutnya mengenai klasifikasi kehilangan kewarganegaraan dapat dilihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Yang keempat yaitu syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang hilang. Beberapa syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia itu meliputi yang A, prosedur diatur dalam pasal 9 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian yang B, untuk warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan, diajukan permohonan tertulis ke Menteri tanpa melalui prosedur naturalisasi. Yang C, untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, diajukan permohonan ke perwakilan Republik Indonesia di wilayah kerjanya. Kemudian yang D, permohonan dapat diajukan sejak pemohon putus perkawinan. Yang E, kepala perwakilan dapat mengajukan ke menteri paling lambat 14 hari. Yang F, persetujuan dan penolakan oleh menteri atau pejabat yang berwenang paling lambat 3 bulan dari permohonan. Dan yang G adalah menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan terakhir yaitu H, ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Pembahasan yang kelima yaitu ketentuan pidana. Pidana dilaksanakan terhadap pejabat karena kelalaian melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Baiklah, dengan demikian akhirnya kita mendapatkan sebuah rangkuman di mana masalah kewarganegaraan itu penting sebab menentukan hak dan kewajiban kewarganegaraan serta mengetahui siapa, kapan dan bagaimana memperoleh keinginan. Baiklah, dengan demikian akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan yaitu masalah kewarganegaraan itu penting sebab menentukan hak dan kewajiban dari kewarganegaraan serta mengetahui siapa, kapan, dan bagaimana memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, masalah kewarganegaraan dapat menentukan nasionalisme warga negara terhadap bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, demikian dulu pembahasan kita untuk materi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada bab selanjutnya pada video yang berikutnya. Terima kasih.